Apa yang bisa dilakukan saat menyiram tanaman? Yuk, simak videoku. Assalamualaikum, selamat datang kembali di El Harista. Kegiatan hari ini selesai senam pagi, waktunya melakukan penyiraman pada tanaman sayur. Ya teman-teman, apa kabar semua hari ini? Kegiatan pagiku setelah senam yaitu menyiram tanaman. Tanaman-tanaman yang sedang tumbuh ini kebanyakan medianya sudah pada kering. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang aku harus melakukan penyiraman. Menyiram tanaman memang sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari saat cuaca belum terlalu panas. Hal itu bagus untuk tanaman karena saat proses fotosintesis yang berlangsung pada jam-jam setelah matahari mulai bersinar lumayan terik akan berlangsung dengan baik dengan bantuan air yang sudah kita berikan. Selain itu teman-teman, suhu pada tanah atau media tanam belum terlalu tinggi juga, sehingga saat kita berikan air atau kita menyiram tanaman, sangat kecil kemungkinan bagi tanaman untuk busuk akar. Jadi kalau menyiram itu jangan pas siang bolong ya. Suhunya panas, disiram air, bisa dibayangkan tanaman akan menjadi tambah layu karena akarnya busuk. Kegiatan menyiram tanaman pada pagi hari bagus dilakukan selain karena kita bisa membersihkan sekalian daripada debu-debu yang menempel, kita juga bisa melakukan patroli pada tanaman. Nah, seperti ini teman-teman, sering ditemukan adanya kutu, belalang, ataupun ulat. Saat kita menyiram, sekalian kita bisa melakukan pembersihan dari hama yang ada di tanaman kita. Pada saat melakukan penyiraman pada pagi hari, kita bisa juga melakukan pemupukan ya, baik yang berupa butiran maupun cair. Dan akan lebih bagus jika sebelum pemberian pupuk dilakukan penyiraman lebih dulu pada media tanam. Dibantu dengan air, maka pupuk akan lebih cepat larut dan juga akar akan lebih mudah menyerap kadar pupuk dari dalam tanah karena ada bantuan dari air yang kita berikan. Menanam tanaman dengan media yang terbuat dari bahan plastik seperti ini memiliki kemungkinan untuk kering lebih cepat karena kebanyakan plastik memiliki warna hitam yang cenderung menyerap matahari dan juga panas yang ada di sekitarnya. Sehingga kita harus lebih rutin untuk memberikan penyiraman pada tanaman minimal 1 kali 1 hari di pagi atau sore hari. Contohnya seperti ini, ginseng ini sangat cepat sekali layu karena itu merupakan jenis tanaman yang membutuhkan banyak air. Kegiatan hari Minggu merawat tanaman yang ada di depan rumah. Pada hari Minggu kemarin, aku sudah melakukan perawatan tanaman sayur yang ada di depan rumah dan juga di samping rumah. Dan kali ini waktunya merawat semua tanaman yang ada di halaman. Pada bulan Desember 2025 kemarin, pohon anggurku berbuah seperti ini teman-teman. Buahnya banyak sekali. Setelah itu, aku melakukan perawatan dengan tujuan untuk pembentukan tunas baru atau biasa disebut foundation pruning. Dan saat ini aku akan melakukan pemberian pupuk untuk mempercepat pertumbuhan daripada tunas-tunas baru yang sudah mulai terbentuk. Pada tahap ini tanaman anggurku masuk ke fase vegetatif atau pertumbuhan lagi ya teman-teman. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan akar, batang, dan daun, aku memakai pupuk NPK Sprinter
dengan kandungan nitrogen 20%, fosfat 10%, dan kalium 10%. Saat ini dosis yang aku pakai sebanyak itu ya, jadi segenggam lumayan penuh ya, dengan dimasukkan ke dalam 7 liter air bersih. Dosis ini aku pakai mengingat tanaman anggurku umurnya sudah 6 tahun teman-teman, dan anggur ini ditanam di grounding ya. Untuk tanaman lain seperti tanaman bunga ataupun semua tanaman hias yang ada di sekitarnya, aku memberikan pupuk yang sama. Tapi karena semua tanaman hias ini aku tanam di pot, jadi untuk dosis yang aku pakai hanya 1 sendok makan dilarutkan dalam 7 liter air, dan masing-masing dari tanaman aku beri 1 gayung saja. Sisanya aku berikan tambahan air biasa ya teman-teman. Beberapa tanaman ini ada juga yang tidak perlu aku pupuk, hanya disiram dengan air yang bahkan ini hanya air dari PDAM, bukan air sumur. Pupuk kimia yang saya berikan pada tanaman tidak serta-merta rutin saya berikan ya teman-teman, hanya sesekali jika dirasa memang tanaman itu benar-benar perlu untuk diberikan pupuk. Sisanya hanya dilakukan penyiraman dengan air biasa. Pemberian pupuk selain dengan pupuk kimia, saya juga sering memberikan pupuk dengan pupuk organik cair dari air cucian beras yang sudah difermentasi minimal 1 malam. Bisa juga dari pupuk organik cair yang dibuat menjadi fotosintesis bakteria. Karena akar anggur sudah menjalar kemana-mana, jadi sekalian ya teman-teman, semua tanaman dapat disiram dan rumah sekalian dibersihkan. Air tadi tidak dibuang secara cuma-cuma ya teman-teman, tetapi akan meresap ke dalam tanah, lalu akan diserap oleh akar anggur yang ada di bawahnya. Waktunya panen, sudah siap-siap. Ya Allah. Jadi teman-teman, aku hari ini mau panen kacang panjang yang sudah lumayan panjang dan kelihatan tinggi gini ya. Walaupun tidak setinggi harapan orang tua, tapi ini lumayan bagus loh. Dan tanpa disadari seperti tadi, sudah aja siap-siap ambil gambar, kameraku jatuh deh. Ambil panen kacang tanah itu ada caranya teman-teman, nggak asal diprukes sebenarnya ya. Ini kalau bisa dipetik dengan cara diambil pada bagian pangkalnya seperti ini, bisa memberi kemungkinan buat kacang panjang untuk berbunga lagi. Tapi tergantung kondisi ya, jika di situ ada calon bunga akan muncul bunga baru, tapi jika tidak ya jangan ngarep. Menanam tanaman itu nggak susah kok teman-teman, seperti kacang panjang, habis ditanam tinggal pergi. Nggak kayak gitu ya, habis ditanam, dirawat, lalu dia berbunga dan berbuah. Ini kacang panjang yang aku tanam beberapa waktu yang lalu, dan buahnya panjang sekali ya, tuh sudah panjang segini, dan aku petik sebagian saja yang ukurannya lumayan besar. Lanjut dengan sebelahnya ini adalah asparagus, tapi untuk asparagus aku belum mau panen ya, aku biarkan dulu dan langsung saja belok ke sini. Ini ada tomat yang nasibnya sebatang kara, kasihan dia menderita teman-teman, kita ambil juga yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sesusah yang aku kira. Kamu diam di situ ya, Mat. Dan sekarang aku sedang perhatiin ini teman-teman, ciluk ba. Ini adalah buah oyong yang kemarin sudah sempat aku panen, 2. Dan ini oyongnya masih ada lagi loh, masih agak kecil. Tapi karena aku lebih suka yang masih muda gitu ya, jadi walaupun belum terlalu besar banget, aku mau petik saja hari ini. Sebenarnya kalau petik oyong tuh enaknya pakai gunting, karena kalau diginiin teman-teman, kayaknya sih gampang ya, tapi ternyata susah. Jadi mau nggak mau
Patah deh. Ya wis lah, nggak apa-apa, kita ambil ini aja ya. Taruh lagi di temennya sini. Sebenarnya menanam oyong tuh sangat mudah teman-teman. Semua tanaman ini hanya aku beri pupuk pertumbuhan itu 1-2 kali saja sepanjang masa hidupnya ya. Dan itu hanya di awal karena untuk memacu proses pertumbuhan pada fase vegetatif. Tapi saat dia sudah mulai berbunga, aku hanya memberi 1 kali pupuk pembuahan, setelahnya hanya disiram dengan air biasa. Kalau untuk tanaman sayur seperti ini, aku lebih banyak memakai pupuk organik cair teman-teman. Kadang kalaupun memakai pupuk kimia, hanya 1 kali di awal pertumbuhan seperti yang tadi. Sisanya aku hanya memberikan pupuk organik cair berupa air cucian beras yang difermentasi dan juga dengan PSP yang disemprot sebagai anti hama. Satu lagi yang aku panen yaitu bayam Brasil. Bayam yang satu ini sudah berkali-kali aku ambil, petik, panen, masak, dan dia tidak mau berhenti tumbuh ya. Jadi sangat gampang sekali saat kita mengambil seperti itu, dimasak hanya berupa daunnya, batangnya bisa ditancap. Dan inilah hasil panen hari ini. Ada sawi pecah, kacang panjang, 2 ekor gambas, tomat, dan juga bayam Brasil. Oke, sudah dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.